Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, suara saya terdengar baik, Teh? Terdengar, Kang? Terdengar ya? Nah, saya boleh confirm dulu ini waktunya berapa menit ya, Teh, pemaparan dan tanya jawab? Untuk Kang Randy ada 45 menit sekaligus tanya jawab, Kang. Oke, saya penyampaian izin 20 menit ya, Teh ya. Ya, Oke, lanjutin siap. nanti kita diskusi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya terima kasih kepada event organizer yang mengorganize acara pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan banyak kawan-kawan, wabil khusus Kang Taufik yang menghubungi saya, dan ini Masya Allah, tabarakallah, mulia sekali majelis ini dibuka oleh ibu istri wali kota Bandung yang kita sama-sama hormati dan takzim, Umi Siti. Semoga sehat afiat, Mang Odet semoga sehat afiat, bisa memimpin kota Bandung, insya Allah semoga lebih baik, insya Allah, tabarakallah. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya pada kurang lebih 2 tahun terakhir ini saya fokus pada sosial dakwah gitu ya. Dan tahun-tahun sebelum 2 tahun terakhir ini memang saya banyak berbicara tentang bisnis dan manajemen. 2 tahun terakhir ini kalau ngajar-ngajar bisnis memang di forum-forum tertutup ya, biasa diundang corporate, diundang grup board of director, konseling. Nanti di akhir sesi ini juga saya akan sampaikan grup WhatsApp bisnis, pengajaran bisnis saya yang tertutup gitu ya. Saya banyak nulis-nulis bisnis via WA, ini juga nanti saya akan sharing kepada kawan-kawan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini diceritakan tentang bagaimana berbisnis online ya, atau berjualan online. Saya coba ajarkan fundamentalnya, sederhana. Jadi gini, Anda ini kalau memang bisnisnya mau sustain dan kemudian tumbuh, nggak capek gitu ya, maka harus berpikir 3. Ya. Berpikir transaksi terjadi, ya, otomatis ini juga profit tercipta. Yang kedua adalah transaksi berulang, dan yang ketiga adalah transaksi membesar. Makanya kalau misalnya orang milih bisnis itu, dia melihat dulu ini scalable atau enggak, ini bisa di scale up atau enggak. Ya, misalnya sekarang banyak sahabat-sahabat yang awalnya jual buku, dia bikin pelatihan, lalu kemudian dia masuk pada kosmetik. Ya. Karena jual buku pelatihan itu terbatas. Konon kawan-kawan edukator UMKM itu 500.000 1 juta database mentok, karena segitu aja itu yang mau bisnis. Tapi kalau Anda bicara kosmetik ya, dari 270 juta ini wanitanya ada sekitar 135 juta, 50%-nya, dan kemudian wanita yang kemudian konsumsi make up itu kemungkinan ada di sekitar setengahnya lagi atau sekitar 70 juta. Jadi ini kolam yang sangat luas ini kosmetik ini. Makanya sekarang muncul kosmetik brandnya macam-macam walaupun pabriknya sama. Jadi itu konsep berpikir ya. Dan banyak yang kaya cepat dan kayanya stabil di kosmetik itu selama memang merawatnya betul. Jadi yang pertama transaksi terjadi, yang kedua transaksi harus berulang, dan yang ketiga adalah transaksi membesar. Ini saya bicara saya potong-potong ini ya, saya potong-potong pengajaran saya ini dalam chapter 3. Yang pertama, Anda harus buat transaksi terjadi. Ya. Kalau transaksi terjadi, ini kita bertemu dengan orang yang nggak kenal sama produk kita, dia nggak pernah pakai produk kita, tapi gimana kemudian transaksi terjadi? Maka kekuatannya sebetulnya di 2. Ya, di 2. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah selling. Jadi, kawan-kawan harus mengetahui marketing dan selling ini 2 makhluk yang berbeda. Marketing itu adalah proses kemudian bekerja pada market, pada pasar, supaya pasar mau beli.
Jadi marketing menciptakan demand, selling menciptakan transaksi. Saya ulangi sekali lagi ya. Marketing menciptakan demand, selling menciptakan transaksi. Nah, misal saya coba ceritakan apa yang saya praktekkan di Berkah Box. Ini kan sosiopreneur, jadi mirip-mirip sama bisnis sebetulnya. Walaupun dia nirlaba, non-profit. Jadi saya punya gerakan berbagi nasi box gratis 10.000 rupiah per box. Ya. Saya mulai dari tahun lalu, akhir 2019, mulai dari 162 box per hari, nyuplai ke masjid yang sama di Sleman, Jogja. Satu pekannya, pekan pertama itu 882 box, dan alhamdulillah pekan ke-36 ini kami tutup data di 21 total sudah 354 ribuan yang 354 ribu box yang kami bagi dalam 179 hari, 180 hari lah. Nah, marketing ini tugasnya apa? Marketing ini adalah mengedukasi market, mengedukasi pasar, mengedukasi publik bahwa ini ada platform loh. Kalau Anda mau bagi nasi box gratis kepada duafa di masjid-masjid, di waktu-waktu sholat berjamaah, ini ada 10.000 rupiah. Itu namanya marketing, mengkomunikasikan program. Lalu kemudian kenapa nggak merealisasikan sendiri? Kenapa via Berkah Box? Karena 10.000 ini lebih manfaat loh kalau misalnya kita adakan rame-rame gitu loh. Jadi 10.000 ini bisa kita ada nasinya, ada lalu kemudian lauknya, sayurnya dan seterusnya. Jadi ini lebih manfaat 10.000 ini kalau misalnya kita maksimalkan. Nah, maka kawan-kawan sekalian yang sebentar ya, ini saya di hotel kayaknya ada kayaknya aman. Jadi kawan-kawan sekalian, sampai mana tadi? Jadi marketing itu adalah proses menciptakan demand, menciptakan daya dorong produk kepada produk Anda. Itu adalah konsep dari marketing. Nah, jadi kalau misalnya Anda jualan online, ini penting betul Anda mengetahui product knowledge-nya. Kenapa orang harus beli ke Anda, kenapa orang harus transaksi ke Anda. Sama kayak saya di Berkah Box, itu namanya marketing. Begitu kita ngomong, ayo ini bagi-bagi nasi box 10.000 per box, orang akan mikir, 10.000 per box mending saya beli ke restoran atau beli ke warteg, saya juga bisa bagi gitu loh. Maka kita harus punya product value. 10.000 kami bagus loh, pakai paper box, food grade, lalu nasinya juga dibungkus, ada sayur, ada lauk gitu. Orang juga ngelihatnya, oh ya penting ya, kami kemudian transaksi ke Anda, value-nya lebih bagus. Ini yang disebut dengan marketing, ya. Ini yang disebut dengan apa? Nak, Abi online di samping dulu ya, Nak ya. Tutup pintunya, Nak ya. Abang, tutup pintunya sayang. Jadi tutup pintunya sayang. Jadi kawan-kawan sekalian itu marketing. Yang kedua adalah selling. Nah, selling ini ketika kemudian orang sudah tertarik dengan produk Anda, dia kemudian nge-WA, lalu kemudian ini sudah masuk customer walk-in namanya. Jadi orang sudah masuk ke toko Anda, orang sudah berinteraksi ke toko Anda, misalnya kayak toko IG ini orang sudah WA atau orang sudah DM, sis kayaknya bagus produk itu, ada Zeiss ini enggak, atau ada stok ini enggak, itu masuk dalam kompetensi yang namanya selling. Ya, di sini teknik how to closing ini dibahas mati-matian ini. Kalau stok nggak ada, cara jawabnya gimana? Kalau misalnya mereka bilang, saya tanya suami dulu ya, saya mau transfer, ini caranya gimana, dan seterusnya. Kalau dia ragu dengan produknya, kita juga kemudian mengedukasinya seperti apa. Ini how to make a transaction, ini dunianya beda. Ya. Sama kayak ketika orang WA ke nomor Berkah Box, lalu kemudian bilang, saya mau ikut donasi. Nah, ini sudah perkara orang customer care ini. Ini udah perkara aktivitas selling. Bukan lagi perkara aktivitas marketing. Ini dunia yang sangat berbeda. Ya. Maka ketika kita bicara transaksi terjadi, itu keterampilannya. Ya, marketing, selling, product knowledge. Lalu kemudian Anda harus bikin produk yang memang market itu butuhkan. Ya, Anda harus bikin produk yang memang market itu senang. Ya. Waktu saya merancang aktivitas sosial dakwah ini, saya coba menjabarkan kira-kira orang itu sangat sensitif pada aktivitas sosial apa. Ketemu satu hal secara ideologi, ini ngasih makan. Jadi saya sudah riset, ini ngasih makan ini sensitif bagi
bagi masyarakat, lalu kemudian komunikasinya juga mudah. Orang juga banyak yang ingin ngasih makan tiap hari, tapi nggak ada vendornya, tanda petik ya, nggak ada vendor yang serius, nggak ada pendekatan yang profesional untuk dibawakan gitu. Alhamdulillah dikemas dengan baik, dan sekarang udah 2 dapur, dapur 1 Sleman Jogja, dapur 2 Balikpapan Kalimantan Timur, dan dapur 3 insya Allah Makassar, dapur 4 Pontianak. Ini dalam scale up kami ke depan. Yang kedua adalah transaksi berulang. Nah, ini yang kemudian jarang difikirkan oleh kawan-kawan penjual online. Kawan-kawan penjual online ini kadang-kadang kalau misalnya sudah transaksi, itu selalu mencari market yang baru. Ini kesalahan kita para reseller online atau kesalahan kita jualan online. Kita selalu mencari market yang baru. Misal Anda jualan madu murni gitu. Kalau misalnya Anda sudah jual ke 1 orang, ya, harusnya Anda maintain gimana orang itu beli lagi. Jadi ini saya ngomong pelan-pelan ini, tolong ini jadi underline, Anda bold, Anda catat ya, Anda masukkan di kepala baik-baik. Aset bisnis itu bukan alat masak. Aset bisnis bukan alat produksi. No, itu aset tangible itu aset-aset. Tapi aset bisnis yang paling mahal, yang paling berharga itu adalah database. Itu adalah pelanggan itu sendiri, itu adalah market. Ya. Saya boleh cerita Wardah Kosmetik Bu Nur Hayati Subakat itu dalam etapa tahun 90-an pabriknya pernah terbakar. Pabrik sudah terbakar habis. Tapi kemudian dalam waktu setengah tahun dia bisa bangkit. Supplier ngasih pinjam bahan baku, vendor mesin ngasih pinjam mesin, orang ngasih pinjam alat-alat, kontraktor kemudian membangunkan lagi pabrik dan mendukung lagi Bu Nur Hayati, ayo Bu, bangkit lagi Bu, insya Allah Ibu bisa. Kenapa? Karena Wardah punya market. Jadi selama marketnya ada, itu cash flow-nya akan berputar. Sama kayak Gojek. Apa yang Gojek manajemen lakukan, dia membangun database market. Gojek nggak punya mobil sama sekali, nggak punya aset sama sekali. Dia juga, yang dia punya cuma database itu. Nah, begitu database ini ada, dengan produk penetration namanya Gojek, lalu dia kembangkan ke Gokar, dia kembangkan ke GoMassage, dia kembangkan ke GoFood, dia kembangkan ke GoSend, dan karena marketnya ini dia kelola supaya kemudian terus-terusan bisa bayar, ini yang dia jaga database-nya. Ya. Maka dari itu kita sebagai penjual online itu sekarang harus berpikir itu gimana repeat. Yang menarik dari yang saya lakukan di Berkabox itu saya berbeda dengan organisasi filantropi yang lain yang selalu kerja keras mencari donatur. Kami kerja kerasnya menjaga donatur. Jadi kalau donatur sudah donasi itu kami buatkan ID-nya, lalu dia masuk ke dalam grup donatur. Sekarang sudah ada 11 grup, 3.000 orang. Anda bisa bayangkan ini setiap pekan ini sekitar masuk 180 juta sampai 200 juta. 18.000 sampai 20.000 nasi box donasi, itu berasal dari kurang lebih 80% donasi existing. Jadi 80% dari donasi itu dari donatur existing. Jadi bukan donatur baru. Jadi yang membuat nyaman Berkabox itu adalah tidak kerja keras. Maksudnya tidak mati-matian selalu cari donatur baru. Donatur yang sudah donasi, kecewa, laporan nggak jelas, nggak donasi lagi, pergi, cari lagi donatur baru. Itu yang bikin organisasi sosiopreneur Anda nggak jalan. Itu juga yang bikin bisnis kita nggak jalan. Jadi orang udah beli madu ke kita, lalu kemudian madunya nggak cocok, kita nggak rawat, akhirnya kita cari lagi market yang baru, kita cari lagi pembeli yang baru. Ini yang membuat kemudian bisnis kita itu jadi capek. Karena kita selalu nyari orang baru, orang nggak repeat. Maka kalau jualan online itu, sebetulnya perlu kerja keras juga di riset produk. Saya tahu beberapa teman-teman ini jualin produk orang. Nggak apa-apa jualin produk orang, tapi Anda cari prinsipal yang ngurusin brandnya. Ya. Kalau Anda jual kosmetik lokal, Anda lihat ini prinsipal ini ngurusin nggak brandnya. Ya. Ngurusin artisnya nggak, ngurusin penetrasi brandnya nggak, ngurusin riset produknya nggak, itu kelihatan. Ya. Mana sebetulnya prinsipal produk yang kemudian asal jual gitu saja, cari-cari reseller seperti cari-cari korban, gitu kan? Ini saya mau jualin produk saya nih, nyetok dulu bayar, cari-cari korban, habis itu Anda jualin juga nggak laku, marketing juga nggak dibantuin, branding juga nggak diurusin. Nah, makanya penting bagi Anda kalau jualan online tuh ngelihat dulu, ini sebetulnya kita jual produk yang disupport atau enggak, itu penting.
memang kalau misalnya mau sustain begitu, kecuali kalau misalnya Anda cuma sekedar bertahan hidup. Nah, ini 6 bulan kita gelap betul ini, pokoknya kita jual apa saja yang kita bisa jual. Nah, itu boleh-boleh juga. Ya, tapi sebentar saja, nggak akan konsisten. Gitu ya. Saya masuk yang sekarang 36 pekan terakhir berfokus pada berkah box, gitu. Berfokus pada berkah box dan kemudian sangat menjaga ini mood dari donatur untuk kemudian terus-menerus bisa mendukung apa? Bisa mendukung berkah box. Nah, itu poin dari repeat. Poin ketiga yang terakhir, kawan-kawan sekalian, adalah membesar, beli lebih banyak. Nah, begitu beli lebih banyak ini adalah data pelanggan Anda yang ada, kan online ini sebetulnya enak ya. Kalau orang datang ke toko, dia nggak kasih database. Kalau orang belanja online, itu pasti database-nya nyangkut. Ya. DMIG kah, WA kah, alamat kah, nomor HP kah. Apa. Jadi rata-rata nyangkut. Minimal WhatsApp atau Telegram ID. Jadi jualan lebih besar itu artinya Anda kemudian mengeksplorasi database yang ada. Misalnya nih ya, Anda sudah berhasil jual madu, berarti kan jual habats bisa, ya. Berarti kan kemudian Anda bikin program apa produk yang lain juga bisa di market yang sama. Kayak sekarang ada kawan-kawan saya misalnya jualan kosmetik, ini pasarnya ibu-ibu, ya. Begitu pasarnya ibu-ibu, dia bisa jual yang lain nih. Yang kemudian juga ibu-ibu juga oke, dia jual makanan, dia jual bumbu, dia jual macam-macam. Jadi kawan-kawan sekalian, database ini ya harta Anda kalau misalnya mau jualan online. Fokusnya pada merawat pelanggan itu, merawat customer itu. Ya. Jadi saya kira demikian ya. Cara berpikirnya saya kembalikan lagi, saya bungkus lagi poinnya. Kalau mau berhasil jadi penjual online itu konsepnya 3, menciptakan transaksi, ya, menciptakan keberulangan atau repeat, lalu yang ketiga adalah transaksinya membesar terus-menerus. Jadi tiga kata kunci ya, transaction, repeat, more and more. Ya, transaction, repeat, more and more. Lebih dan lebih, lebih dan lebih. Itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya diskusi, insya Allah ya, sampai jam 10 WIB mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tadi ya pemaparan dari Kang Randy. Cukup membuka insight buat teman-teman para pebisnis. Tadi yang ditekankan tuh kalau kita berbisnis, kita harus melakukan transaksi terjadi. Habis itu gimana transaksi itu bisa berulang dan semakin membesar ya kan. Nah, oke, ini buat teman-teman, kita buka sesi tanya-jawab. Barangkali ada yang mau bertanya langsung nih ke Kang Randy tentang apapun bisnisnya gitu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, boleh langsung di-unmute atau boleh langsung via chat juga bisa. Ya, silakan. Saya nunggu dari moderator ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Kang Ya, Randy. siap. Siap, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Kurniawan dari Cimahi. Kebetulan saya dulu pernah membuka istilahnya usaha kecil-kecilan, namun usaha saya itu tidak berlanjut dikarenakan modal yang terbatas juga. Nah, dulu pernah istilahnya memberikan semacam makan gratis, tapi berhubung modal hanya terbatas, jadi usaha kami ya tidak berlanjut, istilahnya putus di tengah jalan gitu. Ini usaha profit atau mau bagi-bagi nasi gratis, Pak? Mohon maaf. Ya, makanan, Pak, makanan gratis. Awalnya sih kami berdagang biasa, mencari konsumen dan sistemnya sistem online. Siapa yang pesan kami antar gitu. Nah, saya coba untuk istilahnya dulu pernah bagi-bagi
nasi gratis, nasi box dengan seala kadarnya. Ya. Hanya karena kan kemungkinan dari modalnya kami terbatas juga, ya itu kami Ya, jadi terbatas. gini, Bapak sekarang mau membesarkan sektor profit Bapak sekarang mau membesarkan sektor bisnis profit Bapak atau mau membesarkan yang sosial? Yang kalau bisa yang profit dulu, Oh iya. istilahnya, ya. Yang sekarang profit apa Pak? Profitnya itu dalam bisnis apa Pak yang makanan profit? juga. Makanan juga. Warung, Ya. warteg atau produk makanan kecil? Makanan kecil. Hanya semacam enggak istilahnya enggak ada tempat, tapi kita memakai istilahnya tempat rame gitu. Semacam pasar tumpah kayak gitu. Oke. Produknya apa Pak? Boleh tahu? Produknya ini apa? Baby octopus bakar. Oh, baby octopus. Oke. Paham. Nah, Baik Pak, dengan Bapak siapa? Pak Kurniawan. Dengan Pak Kurniawan ya. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak Kurniawan. Gimana Mbak? Apakah ada penanya yang lain? Silakan Mbak. Oh iya, ini ada penanya yang lain. Yang tadi kita tampung dulu ya Kang. Jadi Ya. Ini ada pertanyaan lain dari Uni Letzia, bertanya bagaimana riset produk yang praktis yang bisa dilakukan all shop gitu. Oke, penanya ketiga kita Yang ketiga ya. ada masih dengan orang yang sama, apa ciri-ciri produk yang bisa di scale up? Yang bisa di scale up. Ya, itu udah 3 pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu ya Kang. Ya, Teh boleh di mute all dulu Teh, bocor Teh suaranya. Ya, mute all dulu. Baik. Yang pertama tadi dari Pak Kurniawan ya terkait dengan gimana caranya membesarkan produk makanan terkendala modal dan seterusnya. Jadi gini, yang pertama kita harus lihat dulu sebetulnya inisiasi orang kemudian belanja ke kita ini seperti apa. Kalau tadi ada bicara tentang pasar tumpah, ini kan berarti bisnis yang bergantung pada traffic atau bergantung pada kunjungan, ya. Ini ada toko batik, itu yang bergantung pada kunjungan tuh, toko batik, lalu kemudian toko oleh-oleh, ya, hiburan, entertainment itu biasanya dia tergantung pada traffic mobilitas orang. Yang repot ini kan di pandemi ini mobilitas ini kan tertekan ya. Hanya di beberapa tempat balik lagi trafficnya, tapi rata-rata di push ini tertekan sekali mobilitas orang. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kelihatan bahwa bisnis kita rapuh, kalau misalnya bergantung pada traffic, harus mencari bisnis yang nggak tergantung pada traffic atau kunjungan orang secara online, secara offline, ya. Bisa pesan antar ke rumah, bisa pakai WA, inisiasinya bisa macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dulu bisnis modelnya ini. Kalau misalnya makanan, kayak misal tadi baby octopus ya, makanan-makanan kecil yang kemudian dimasak langsung, itu biasanya ada konsekuensi pada stok bahan baku. Satu, dia konsekuensi pada stok bahan baku, artinya kalau nggak laku dia ada mengalami kerugian. Ini berbeda kalau Anda jualan yang tidak kadaluarsa. Artinya inventory itu bisa bertahan lama, kayak misalnya jualan baju atau misalnya jualan herbal. Herbal punya kadaluarsa itu cukup jauh ya kalau herbal itu. Jadi harus dilihat itunya dulu juga. Lalu kemudian yang berikutnya itu tentang terkait dengan modal, ya. Itu sebetulnya dilihat dengan bagaimana sebetulnya bisnis Anda menciptakan uang cash harian, ya. Dari segi profit, dari segi aliran cash flow. Karena sebetulnya kalau misalnya zero modal pun bisa,
Ya, saya Berkabox termasuk yang betul-betul pakai alat masak dapur kami dulu seadanya, lalu kemudian meniti dengan cash flow gitu, dengan cash flow donasi, lalu kemudian coba diatur-atur pembelanjaan dan akhirnya sekarang bisa membangun sampai 3 dapur gitu. Bagi saya itu sih, menurut saya isu modal itu hari ini itu sebetulnya bukan isu besar. Ya. Selama kita kemudian mengerti ini market ini butuh apa. Gitu. Saya rasa begitu. Yang kedua adalah bagaimana melihat, meriset pasar, ya, produk secara sederhana. Itu sebetulnya ngelihat yang lagi hype aja itu, gampang aja. Jadi kayak kalau misalnya Anda ngelihat ini bumbu makanan jalan ya, coba aja sikat bumbu makanan, berarti orang tuh setuju. Ya. Anda ngelihat kawan Anda jualan retail ayam ke rumah-rumah gitu, ini kayaknya ayam pedaging ini oke ya, orang mau beli gitu. Kemudian di masa sekarang orang mau pesan antar. Anda bisa masuk ke situ gitu. Saya pun ketika riset aktivitas sosial itu juga meriset banyak program bagi makan. Ada yang bagi nasinya tiap Jumat, ada yang bagi nasinya macam-macam lah. Rata-rata itu mainnya di Jumat ya. Saya lihat beberapa produk, tapi donaturnya loyal. Gitu. Saya melihat ini luar biasa, ini potensi marketnya besar. Maka saya main ke dalamnya gitu untuk bagi makanan. Lalu yang ketiga, bagaimana melihat bahwa sebuah produk bisa di-scale up atau enggak. Lihat usernya aja. Lihat usernya, lihat penggunanya gitu. Ini marketnya scalable atau enggak, kelihatan dari penggunanya. Contoh misalnya, Anda main baju muslimah kelas atas. Kita tahu misalnya di Bandung saya sebut saja, misalnya ada Safira gitu. Safira kan 5-6 juta gaunnya, kan ada yang 12 bahkan. Nah, Bu Feni tahu ini terbatas ini. Safira ini dia segmennya terbatas. Mau di scalable itu ya ibu-ibu sosialita di Indonesia ini dia punya rentang terbatas. Maka Safira di beberapa tahun sebelum ini itu meluncurkan namanya Zoya ya. Setahu saya Zoya. Nah, Zoya ini kemudian yang menyapu pasar yang lebih scalable lagi yaitu muslimah papan tengah. Muslimah papan tengah ini disapu pakai gamis 400.000, 500.000, nggak puas di situ juga, kemudian turun pakai Mezora. Nah, sekarang udah banyak banget ini, saya nggak update lagi Safira Corporation kemana-mana, tapi setahu saya itu cara berpikir scalable-nya di situ. Karena main di titik ceruk kecil ini ada batas. Maka dia harus main di bawah. Kayak saya tadi ceritakan Mas Dewa Eka Prayoga juga awalnya main di edukasi UMKM, sekarang juga jualan keripik, jualan makanan kecil, jualan kosmetik. Karena dia butuh ruang scalable yang besar gitu. Ini tentang apa? Tentang konsep ya. Makanya saya juga merancang, misalnya seperti saya merancang donasi itu saya juga lihat scalable-nya. Artinya saya buat platform sosial dakwah yang semua orang bisa join dukung karena cukup Rp10.000 per hari Jumat. Jadi kalau sudah punya kekuatan banyak, bisa transfer Rp10.000 tiap Jumat, nah dia udah bisa chip in dia udah bisa donasi ke Berkabox gitu. Jadi saya juga baca ruang scalable itu. Jadi setiap orang bisa dukung, setiap orang bisa terlibat secara massal dan masif. Saya rasa begitu. Ya. Silakan tiga penanya lagi, Teh. Baik, ini ada 3 yang selanjutnya. Yang pertama kan ada dari Dekra Nasda. Assalamualaikum Kang Randy, kami Kota Bandung punya Badami yang mendorong akselerasi Kota Bandung sebagai kota cerdas. Nah, kami ada program Smart Food di mana makanan minimal waste atau tidak terbuang atau jangan sampai menjadi sampah begitu. Nah, mau ajak Berkahbox memberi saran kepada program kami begitu. Lalu yang kedua Kang ada dari Nindi Arsyad. Bismillah, saya ingin bertanya bagaimana tips menjaga dan merawat customer. Yang kedua, lalu yang ketiga ada dari Yuliana. Kang Randy, maaf bagaimana cara mengelola keuangan? Kelemahan saya orderan banyak, tapi keuangan nggak kelihatan. Mohon masukannya, Kang. Silahkan, Kang Randy. Masya Allah, terima kasih. Yang pertama,
Yang pertama Dekranasda Kota Bandung ya, Mbak Dami. Saya tidak mendalami, tapi saya terbuka saja. Walaupun saya bangun Berkah Box secara independen sendiri, tapi saya sekarang ngajarin teman-teman yang juga mau bikin platform yang sama. Karena kami ini hanya membatasi satu kota kabupaten bagi 2.000 box. Jadi kalau Jogja ya 12.000 box, Balikpapan 12.000 box gitu ya. 2.000 box per hari. Jadi kan bahkan nggak main di Bandung ya. Berkah Box ini belum masuk ke Bandung entah kapan gitu, karena saya lebih tertarik main di Indonesia Timur. Karena pemerataan aja sih, niatnya pemerataan. Jadi nanti Dekranas dan Dekranasda dan Badami silakan nanti bikin ruang konseling sendiri, janjian, dibantu sama Kang Taufik. Nanti saya hadir, duduk, Zoom online bersama manajemen. Niatnya mau bikin program kayak apa, kita ngobrol. Ya, kita ngobrol, saya sediakan waktu. Karena relatif juga di masa pandemi ini saya nggak kemana-mana, jadi juga waktu juga efektif, bisa di mana-mana. Online juga bisa di mana-mana gitu, dan saya tidak keberatan sama sekali bantu Dekranasda. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi tentang gimana cara merawat customer. Cara merawat customer yang paling baik itu adalah dengan produk yang bagus. Itu dulu konsep. Jadi mau Anda merawatnya gimana pun, pakai WA apapun, kalau memang produk yang mengecewakan, itu orang pergi. Ya. Maka dari itu, kalau Anda merancang sebuah produk, merancang sebuah program, harus dipikirkan betul kekuatannya. Ya. Saya pertama kali bikin donasi nasi 10.000, itu nggak mau pakai nasi bungkus. Jangan pakai nasi bungkus, kita harus bikin value. Kadang-kadang kawan bikin program ngasih makan gratis, satu nasi, satu lauk. Ya. 2 macam. Ya, kami sampai 5 varian, nasi, lauk, sayur, misalnya tempe orek, lalu kemudian dikasih kerupuk, lalu kemudian dikasih sendok plastik, dikasih mika ganda, kita menyebutnya mika tahu. Jadi ngasih makan 10.000 itu layak, supaya kemudian donatur senang. Ini harus Anda pikirkan kalau bikin program. Apa yang bikin program Anda kuat? Saya juga nggak bagi sporadis ke jalanan. Bagi sporadis itu Jumat dan Sabtu. Tapi Senin sampai Kamis kita menyuplai ke titik yang sama. Kita taruh di masjid 100, nanti di situ orang punya ingatan. Jadi orang datang terus ke situ. Ya. Dan kemudian duafa juga akhirnya jadi tahu di situ ada nasi box gratis, mereka nggak usah minta. Inti dari semua yang saya ceritakan adalah bikin program itu mesti kuat dulu secara value. Bikin produk itu Anda mesti kuat dulu. Apa kekuatan lip mat Anda dibanding lip mat yang lain? Apa kekuatan optik Anda dibanding optik yang lain? Apa kekuatan makanan kuliner Anda dibanding makanan kuliner yang lain? Kalau Anda cuma mau sekedar jualan, pokoknya ini kita yang penting usaha ikhtiar jualan lah, gak usah mikir-mikirnya kayak gitu, ya sudah. Sesuatu gini ya, di bisnis itu sesuatu yang mudah itu mudah juga dia ditiru orang. Saya ulangi sekali lagi ya. Sesuatu yang mudah itu dia mudah juga ditiru orang, ya, mudah juga masuk dalam kompetisi yang keras, ya, mudah terduplikasi. Kalau dia mudah bisnisnya itu bahasanya low entry barrier, itu juga mudah juga runyamnya gitu loh. Nah, maka dari itu mesti mikir ya supaya Anda high entry barrier. Sekarang pun kalau misalnya kawan-kawan mau di head to head dengan Berkah Box yang 10.000, ini gimana ngejarnya 10.000 ini begini, itu juga susah ya. Box putihnya 1.200, 1.250, karena mainnya kan ya, karena itu kita mesti kunci high entry barrier-nya mesti ada gitu loh, supaya kemudian suasana bisnis Anda itu atau program Anda itu bisa sustain. Nah, kembali lagi ke merawat customer. Jadi satu, merawat customer itu satu. Produknya mesti bagus. Yang poin kedua adalah dalam merawat customer itu adalah bagaimana berinteraksi. Kadang-kadang berinteraksi japri satu-satu gitu. Itu gimana berinteraksinya kalau ada satu-satu, Anda butuh CS berapa untuk merawat 10.000 kan? Maka gunakan fasilitas yang sudah ada, grup WA, blast email. Kalau grup WA dirasa ribut 2 arah, jadikan 1 arah gitu. Ya begitu pendekatannya. Ya. Pendekatannya Anda harus, gimana cara Anda berkomunikasinya itu harus difikirkan.
Kalau misalnya pengunjungnya offline, Anda bisa bikin member card, Anda bisa bikin gathering, ya. Kalau misalnya bentuknya adalah klien corporate, B2B, ya Anda harus kuat silaturahmi. Ya. Kalau misalnya bisnis Anda menyuplai ke perusahaan, itu Anda mesti kuat silaturahim, mesti kuat nanya, ini produknya bagus enggak, ada kendala atau enggak, ada komplain atau enggak, gitu. Itu poin yang kedua tentang customer. Poin yang ketiga, dan saya rasa ini jawaban terakhir, mohon maaf Teh, ya. Ini jawaban terakhir untuk pertanyaan ketiga di sesi kedua ini, yaitu tentang bagaimana kelola keuangan. Ya. Jadi satu, kalau jadi UMKM keuangan dipisah, ini satu. Jadi ada kas pribadi, ada kas perusahaan. Secara kolam dia dipisah. Lalu yang kedua adalah karena kita mainnya dagang online, ini kita harus tahu bukan sekedar HPP, tapi kemudian namanya COGS, Cost of Goods Sold. Semua beban biaya dari produk terjual. Jadi kalau misalnya belinya berapa, ekspedisinya berapa, ekspedisi per kilonya berapa, per kilo ada berapa pieces, itu harus dibebankan ya pada si barang itu. Lalu kemudian harus sadar namanya cost fix, ya sewa tempatnya berapa, beban karyawan tetap berapa. Ya, dibagi misalnya nanti dengan dilihat nanti dengan selisih gross profit yang tercipta. Jadi misalnya gini, Anda beli herbal, ya. Herbalnya 80.000, ongkos kirimnya per herbal itu jatuhnya 5.000. Jadi COGS Anda 85.000. Anda jual 100.000, berarti Anda menciptakan gross profit 15.000 rupiah. Itu belum selesai juga, itu harus dihajar lagi sama biaya-biaya tetap. Ya. Maka nanti kelihatan kalau mengetahui ini semua, kenapa kok biasanya cash-nya itu nggak kerasa, karena bisa jadi rancang struktur biayanya salah. Ya, mulai dari rancang harga jual, rancang biayanya, itu nggak difikirkan. Banyak main asumsi. Nah, begitu bayar karyawan, bayar tetap, bayar karyawan, bayar tempat, amsyong ini, nggak kuat. Karena banyak pakai asumsi, nggak pakai data. Yang kedua adalah uangnya berputar lagi di stok inventory. Ada uang, beli inventory lagi. Ada uang, beli inventory lagi. Menjual stok inventory-nya lambat. Jadi namanya terjadi dead stock. Itu biasanya kesalahan yang kedua. Tapi kesalahan yang kedua ini bagus. Uangnya tersimpan di barang. Gitu ya. Jadi nggak boros-boros juga, tinggal bisa jualnya atau enggak. Gitu. Dan sebetulnya yang ketiga, hantu dari semua ini adalah, ini yang jadi masalah, yang jadi penyakit ini. Ini adalah kemudahan seorang owner untuk privé. Ya. Bisnisnya jalan, ditarik-tarik privé. Makanya saya lebih cenderung kalau misalnya Anda jualan online, misalnya istri jualan online, suami punya gaji tetap. Disiplin makan dari gaji tetap. Jualan online itu uangnya ditabung. Ya, untuk jadi capex, untuk jadi menguatkan bisnis lagi, sabar. Ya. Bangun kesepakatan sama suami, Abi yang kemudian ngidupin, ini bisnis online tolong jangan diganggu dulu. Ya. Ini harus dibesarkan dulu, ini harus difahamkan sama-sama. Itu kawan-kawan sekalian, sekarang saya akan sampaikan gimana caranya, boleh ya? Ini karena banyak yang nanya, ini yang mau saja, saya punya grup WA gratis, saya nulis-nulis bisnis di sana. Kawan-kawan yang mau bersilaturahim untuk join di grup WA di sana di 08522 0-nya 4 kali 122. Sekali lagi 08522 0-nya 4 kali 122 WA, minta tolong masukkan ke grup teks pembelajaran bisnis dengan Kang Randy. Hatur nuhun, makasih. Baik, terima kasih, Kang. Terima kasih, barakallah, semoga berkah selalu. Mohon maaf saya nggak bisa ikutin ke sesi berikutnya ya. Izin live ya. Makasih ya. Assalamualaikum.